Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opoai. Teman-teman, kali ini kita melanjutkan untuk latihan soal rumpun komputer yang ketujuh. Silahkan teman-teman seperti biasa mengerjakan soalnya dulu di link deskripsi berupa Google Form. Kerjakan dulu di sana, nanti pembahasannya ada di video ini ya. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Bagian komputer yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data pada komputer adalah A. hard disk, B. keyboard, C. kapasitor, D. chipset, atau E. BIOS. Jawabannya adalah yang D, yaitu chipset. Secara umum, chipset komputer berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data pada sebuah komputer. Nomor 2. Istilah untuk kumpulan informasi yang berisi rekam jejak dan aktivitas ketika menelusuri sebuah website adalah A. bookmark, B. login, C. cookie, D. temporary, atau E. browsing data. Jawabannya adalah yang C, yaitu cookie. Cookie adalah istilah untuk kumpulan informasi yang berisi rekam jejak dan aktivitas ketika menelusuri sebuah website. Secara sederhana, pengertian cookie adalah kumpulan data yang diterima komputer dari sebuah situs dan mengirimkan kembali ke situs yang dikunjungi. Nomor 3. Untuk melihat apakah ada data yang sama pada Microsoft Excel menggunakan A. VLOOKUP, B. cell stylus, C. conditional formatting, D. formula, atau E. format painter. Jawabannya adalah yang C, conditional formatting. Conditional formatting merupakan salah satu fitur Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat format sel sesuai nilai dari sel tertentu yang dimaksud. Dalam hal ini dapat digunakan untuk melihat data yang sama atau duplikat. Lanjut, soal nomor 4. Alat untuk merubah transmisi sinyal digital ke analog dan kebalikannya adalah A. router, B. switch, C. hub, D. bridge, atau E. modem. Jawabannya adalah yang E, yaitu modem. Modem adalah alat yang berfungsi untuk merubah sinyal analog ke digital dan sebaliknya ya. Nomor 5. Perintah-perintah SQL untuk mendefinisikan struktur dan skema database disebut A. Data Definition Language atau DDL, B. Data Manipulation Language atau DML, C. Data Control Language atau DCL, D. Transaction Control Language atau TCL, E. Transfer Transaction Language atau TTL. Jawabannya adalah yang A, yaitu Data Definition Language atau DDL. DDL adalah perintah SQL untuk mendefinisikan struktur dan skema dari sebuah database. Perintah-perintah SQL yang masuk klasifikasi ini antara lain adalah create, ini untuk membuat objek di database. Ini bisa berupa tabel maupun database itu sendiri. Kemudian alter untuk merubah struktur database, drop untuk menghapus objek database, transcat itu menghapus semua record dari sebuah tabel termasuk semua ruang yang dialokasikan. Comment itu menambahkan komentar ke kamus data atau data dictionary. Kemudian rename itu memberi nama ulang sebuah objek atau untuk mengganti nama. Nomor 6. Perintah-perintah SQL untuk mengontrol proses transaksional di database disebut A. Data Definition Language atau DDL, B. Data Manipulation Language atau DML, C. Data Control Language atau DCL, D. Transaction Control Language atau TCL, atau E. Transfer Transaction Language atau TTL. Jawabannya adalah yang D. Transaction Control Language. Adalah perintah-perintah SQL untuk mengontrol proses transaksional di database. Perintahnya antara lain ada commit, ini untuk menerapkan transaksi dengan menyimpan perubahan database. Ada rollback, mengembalikan database ke kondisi awal sejak terakhir di commit. Save point, mengidentifikasi titik
dalam transaksi yang nanti bisa diputar kembali, dan ada set transaction, itu mengubah opsi transaksi seperti tingkat isolasi dan segmen rollback apa yang digunakan. Lanjut nomor 7, yang termasuk aplikasi utility adalah A. Microsoft Office, B. Windows, C. Avira, D. Delphi, atau E. Google Chrome. Jawabannya adalah yang C, yaitu Avira. Software utility merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu proses analisis, pengaturan atau konfigurasi, optimasi atau perawatan komputer. Keberadaannya akan sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan apabila terjadi kesalahan atau error pada komputer. Contohnya yaitu antivirus, ada Avira, misalkan ada Smadak, AVG, dan lain sebagainya. Ada software backup dan lain-lain. Kemudian nomor 8, partisi yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi adalah A. Extended partition, B. Logical partition, C. System partition, D. Primary partition, atau E. File partition. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu primary partition. Jadi partisi yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi adalah primary partition. Pada partisi ini terdapat boot partition yang menyimpan file-file yang dibutuhkan untuk startup sistem operasi. Lanjut nomor 9. Setelah tombol power ditekan, suara kipas terdengar berputar, indikator harddisk menyala, dan terdengar bunyi bip 1 kali. Tetapi tidak ada tampilan apapun di layar. Kemungkinan kerusakan pada A. harddisk, B. monitor, C. kabel power CPU, D. prosesor, atau E. heatsink. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu monitor. Jadi kerusakan monitor menyebabkan tidak ada tampilan apapun. Nah teman-teman, jika jeli pada soal nomor 9 ini ada kata kunci di sini, yaitu terdengar bunyi bip 1 kali. Pada troubleshooting, ketika kita mendengar CPU ada bunyi bip 1 kali, itu menandakan sebuah CPU itu normal, tidak ada masalah. Nah jika tidak ada tampilan, berarti satu-satunya kemungkinan kerusakan yaitu ada di luar dari CPU itu sendiri. Pada opsi itu kita lihat A. harddisk itu termasuk dalam CPU, kemudian monitor ini yang bukan tadi ya, kemudian kabel power CPU ini jelas, kalau misalkan ini rusak pasti tidak akan nyala. Prosesor jelas bagian dari CPU, heatsink juga bagian dari CPU. Heatsink ini untuk pendingin dari prosesor. Maka jawaban yang paling tepat itu yang B, karena monitor ada di luar dari CPU. Oke, lanjut nomor 10. Kapasitas minimal RAM untuk menginstal Windows 7 32 bit adalah A. 512 MB, B. 1 GB, C. 2 GB, D. 3 GB, atau E. 4 GB. Jawabannya adalah yang B. 1 GB. Jadi untuk menginstal Windows 7 32 bit itu minimal RAM-nya ada 1 GB. Kalau di bawah itu dia nggak mau karena nggak kuat. Kemudian untuk sistem yang 32 bit ini hanya bisa membaca RAM maksimal 3 GB. Jadi ketika komputer teman-teman atau laptop teman-teman memiliki RAM 4 GB, kemudian teman-teman menginstal Windows 7 dengan 32 bit, maka RAM-nya hanya terbaca 3 GB walaupun RAM-nya di situ ada 4 GB. Untuk itu teman-teman harus menginstal Windows 7 yang 64 bit. Oke. Jadi jika ingin menjalankan Windows 7 di PC, inilah yang diperlukan. Yang pertama ada prosesor dengan kecepatan 1 GHz atau lebih. Kemudian untuk RAM itu 1 GB
yang 32 bit. Jika 64 bit itu minimal 2 GB. Kemudian space ruang kosong untuk harddisk ini 16 GB untuk yang 32 bit, kemudian 20 GB space kosong untuk yang 64 bit. Nah, itulah tadi 10 soal untuk latihan soal yang ke-7 rumpun komputer. Silahkan teman-teman pelajari lagi, kembangkan sendiri. Semoga sukses dalam ujian SKB di tahun ini dan menjadi PNS. Silahkan teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram untuk segera bergabung untuk bisa diskusi di sana ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.